Shalom fams, perkenalkan namaku Parulian Ferry Gutson, biasa dipanggil Gutson. Dari angkatan 2018, jabatan saat ini masih ketua SAT. Shalom fams, perkenalkan namaku Nurianti Renata Padang. Aku dari Fisika Murni 2018, aku sebagai ketua 2. Suka dukanya banyak banget ya. Sukanya tuh banyak, dukanya juga nggak banyak sih sebenarnya. Kalau sukanya dapat banyak pengalaman karena ya bisa dibilang pertama kali ya jadi ketua dan ketua PMK, dan memang harus pertama kali dan itu yang terakhir juga gitu kan. Jadi banyak banget pengalaman yang nggak aku dapat ketika aku menjadi staff. Terus sukanya juga bisa nyuruh-nyuruh, itu salah satu sukanya. Kalau sukanya tuh kita tuh bisa ketemu sama banyak orang, bisa membangun relasi lebih banyak, mau tuh dari luar, mau dari alumni, dari ketemu anggota-anggota juga kan. Kalau dukanya itu banyak yang dipikirin, dari banyak divisi juga, banyak subdiv, terus harus yang ngajarin ini, ngajarin itu. Ya banyaklah tenaga dan waktu yang keluar gitu. Kalau misalnya dukanya mungkin kalau jadi ketua ada titik dimana kita tuh ngerasa lagi capek-capeknya, tapi tetap harus bertanggung jawab gitu loh sama jabatan ketua ini gitu. Kalau aku sendiri tuh kalau ada masalah datang gitu ya, aku biasanya langsung arahin ke PH buat didiskusiin bareng-bareng. Jadi aku nggak mengambil keputusan dari diriku sendiri, tapi aku mengambil keputusan dari banyak pertimbangan. Kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya untuk memecahkan masalah, mungkin kami cenderung lebih ke diskusi sih. Kalau misalnya ada masalah tuh kami saling tanya-tanya dulu, udah tahu belum ada masalah ini gitu. Kalau udah saling tahu, biasanya kita ngomongin gimana nih solusinya gitu. Kami juga kalau mau memecahkan masalah nggak cuma kami berdua doang, kami kadang meminta saran PI kami, PH kami gitu, sama kakak-kakak yang kami rasa kami perlu tanyain gitu. Motivasi anggota ya. Kalau memotivasi paling lebih ke arah acara sih, lewat acara PMK gitu, kayak PU, PD, terus acara Natal, retret kayak gitu. Oke, kalau aku memotivasi anggota itu lewat mengajak personal mereka untuk ikut berkontribusi di acara-acara PMK. Contohnya mungkin di KTB. KTB itu mereka bisa menemukan teman dan kakak bimbing untuk sama-sama bertumbuh bersama. Kalau misalnya PU mungkin untuk mengajak mereka biar mereka tuh mendapatkan refresh gitu di minggu-minggu mereka. Oh, sering sekali ini. Kalau perbedaan pendapat pasti ada ya. Bahkan bukan cuma sama ketua 2, bukan sama Nur doang, tapi sama kepala divisi yang lain juga pasti ada yang namanya perbedaan pendapat atau perdebatan kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kita lihat banyak pertimbangannya yang mana gitu, yang mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan gitu sih. Jadi nggak yang otoriter, nggak yang karena aku mikirnya gini harus gini, enggak. Jadi kita tetap ya walaupun debatnya kadang ini ya saling adu argumen yang cukup kuat gitu sampai nggak mau ngalah, kadang agak lama gitu sampai udah hampir lama, bahkan masalahnya aja sampai lupa kadang. Tapi ya gitu, tetap akhirnya permasalahannya diambil bareng-bareng untuk solusi. Kalau mengatasi perbedaan pendapat itu ya, kalau kami tuh biasanya mengungkapkan pendapat kami masing-masing secara jelas, terus kenapa kami mau itu gitu. Misalnya aku mau ini tapi Gutson tuh maunya ini gitu kan, terus aku jelasin aku milih ini tuh karena ini gitu, Gutson milih ini tuh karena ini, terus nanti kami akan mempertimbangkan yang mana yang paling sedikit ininya resikonya, jadi kami milih yang paling baik.
pernah sih diam-diaman, tapi biasanya bukan karena masalah PMK atau apa ya. Kan Nur itu kan kadang orangnya nyeleneh ya, jadi ya ada aja kelakuannya. Dia pernah bikin drama, jadi aku nggak tahu dramanya gitu. Ya akhirnya aku marah, terus dieman sama dia ya. Tapi ya akhirnya aku yang minta maaf juga sih. Biasanya tuh kalau Goodson tuh karena ini sih, aku kan orangnya suka kemudian, terus Goodson tuh orangnya cuek, jadi tuh aku ngerasa Goodson tuh nggak peka kalau misalnya kayak aku lagi capek dan dia nggak mau ngehandle aku gitu kan, nggak ngehandle yang jadi job deskku gitu. Nah terus Goodson tuh kayak merasa nggak salah gitu, dan aku merasa dia yang salah. Ya udah, jadinya kami diem-dieman daripada kami marah-marah gitu, jadi kami marahnya diem-dieman. Bingung nih kalau tanya siapa yang sering ngalah, soalnya kami berdua tuh keras kepala gitu, kami tuh mau apa yang jadi kemauan kami tuh terlaksana. Aku yang sering ngalah. Tapi sejauh ini kayaknya si Goodson sih yang lebih ngalah, soalnya aku lebih mau, aku harus dimengerti. Karena aku cowok sendiri ya di PI itu, yang lainnya kan cewek-cewek ya, jadi ya aku tau lah cewek gimana. Jadi aku sering banget ngalah, apalagi ya kalau udah ngotot-ngotot gitu biasanya aku sih yang ngalah. Hal yang nggak pernah dilupakan tuh kalau selama menjadi ketua tuh ada dua ya. Yang pertama tuh waktu evaluasi pengurus kemarin tuh aku bukan ngerjain sih, lebih tepatnya mengajarin teman-teman pengurus. Aku marah-marahin biar mereka, aku seneng banget melihat wajah-wajah mereka yang tertekan, yang merasa bersalah ya, yang itulah pokoknya lah. Tapi ya setelah itu kami tetap mengapresiasi teman-teman, kami kasih reward segala macam kayak gitu. Terus yang kedua tuh di retret, karena di retret yang tahun ini tuh cukup wow gitu ya, karena banyak maba yang karena banyak maba sampai 280. Terus panitianya juga apa ya, cukup gercep lah orang-orangannya, jadi cukup mengesankan buatku juga, karena aku juga ada PK dan KKN. Banyak banget sih kalau jadi ketua tuh menurutku ya, kesannya tuh banyak banget. Tapi yang nggak paling aku lupain itu kalau misalnya lagi ada masalah gitu, kami tuh bukan yang kami emang beda pendapat, tapi jarang banget karena beda pendapat itu jadi berantem gitu loh. Malah berantemnya tuh karena hal sepele. Nah itu tuh yang menurutku momen yang nggak kelupain gitu. Membangun chemistry tuh paling ngobrol, banyak ngomong, banyak cerita, sama apa-apa bareng lah gitu. Kalau mau bangun chemistry tuh gitu sih. Kalau kami membangun chemistry-nya itu mungkin dari ngobrol. Kalau kami berdua tuh kan emang suka ngobrol orangnya, jadi apa yang kami tahu kami sharingin gitu. Kalau untuk ngobrol berdua tuh sebenarnya jarang sih gitu, malah kami tuh ngobrol bareng sama PI, sama PH. Nah itu yang bikin kami tuh ada chemistry-nya. Kesannya tuh seneng ya, tapi ngeluh juga gitu. Seneng, ngeluh. Senengnya ya seneng aja gitu ngeliat pengurus yang ya mungkin awalnya memang belum tahu apa-apa, tapi semakin kesini mereka mau belajar dan ada perkembangannya gitu. Kalau ngeluhnya ya tadi ya, ngeluh karena mereka lambat gitu untuk belajarnya gitu. Tapi overall aku seneng banget sih. Kesannya tuh sejujurnya tuh capek, tapi menyenangkan, tapi kayak nggak bisa ditinggalin gitu. Walaupun tahu kayak aduh capek, pengen ninggalin semuanya gitu kan, tapi nggak jadi karena tetap ngerti kayak aku tuh ketua gitu, jadi tetap balik lagi nanti. Itu tuh berkesan menurutku. Kalau aku definisi pemimpin yang baik itu yang pertama, dia itu bisa menjadi teladan karena dia akan menjadi contoh ya buat pengurus dan anggota.
kemudian dia harus bertanggung jawab karena ini bukan masalah kepanitiaan yang 1 atau 2 bulan, tapi kepengurusan yang 1 tahun gitu. Kemudian dia juga harus yang rendah hati karena dia nggak bisa, karena dia jadi ketua dia seenaknya atau dia nggak mau kerja malah. Nah, kita juga harus mau membantu di setiap subdiv kayak gitu. Terus yang terakhir, ketua itu harus bersungguh-sungguh ya. Kalau ketua nggak sungguh-sungguh, gimana pengurusnya gitu. Oke, pemimpin yang baik menurutku itu yang memberikan teladan buat orang lain, nggak cuma orang lain. Jadi dia kan harus memimpin banyak orang juga, tapi dia harus juga memimpin dirinya sendiri. Itu menurutku pemimpin yang baik. Kalau untuk ketua yang selanjutnya, pesanku sih bersungguh-sungguh dan kuatkan tekad kalian lagi. Motivasi kalian itu benar-benar kalian tanamkan, karena itu bisa jadi membuat kalian, kalau kalian nggak sungguh-sungguh atau tekad kalian nggak bulat gitu ya, kalian bisa mengeluh di tengah jalan, kalian bisa ingin berhenti di tengah jalan gitu. Jadi kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh, dan yang pasti dan jelas kalian harus bertanggung jawab. Terus untuk PMK harapannya kedepannya ya semakin baik lagi, terus bisa merangkul anggotanya lebih lagi, sama mungkin di setiap kegiatannya bisa lebih baik lagi. Nanti jadi ketuanya tuh jangan suka berantem, suka diem-dieman, suka ngambek-ngambekan, gak jelas gitu. Karena kalian harus ngerjain banyak hal yang lebih serius gitu. Jadi jangan sampai perasaan kalian itu tuh menutupi keprofesionalan kalian gitu. Mungkin itu aja ya dari aku, ketua 1. Gak banyak yang bisa aku ceritakan, tapi harapannya teman-teman tahulah apa yang ketua 1 dan ketua 2 rasakan gitu. Oke, itu aja sih yang bisa aku sampein. Hewan bison keluar kandang. Saya Gutsan, pamit pulang. Jalan-jalan ke Bekasi, terima kasih. Apa Nur? Aku paling, guys, aku nggak fokus guys. Ini ganti. Aku mau